Pace bene, masih di mea culpa. Menarik bagi saya menanggapi feedback teman-teman tentang paus, tentang gereja masa kini, gitu ya. Ada yang berkata, oh paus sekarang itu bad communicator. Nah, mana tahu yang membuat komentar itu menonton juga video ini, saya mau memberi pandangan juga tentang itu ya. Ada juga yang membuat satu list mengapa dia tidak suka dengan Paus Fransiskus, dengan gereja ini secara keseluruhan, tapi saya tidak tahu apakah dia masih menjadi Katolik atau sudah keluar. Saya harap dia yang menulis list dengan 6 daftar dosa dari gereja sekarang ini menonton juga video ini. Sebelum saya memberi tanggapan, saya mau katakan ini sebagai pengantar. Berbicara tentang paus, berbicara tentang gereja, kiranya kita tidak kehilangan tujuannya. Mengenal Kristus dan gerejanya, itu yang terutama. Mengenal Kristus. Sia-sialah bila diskusi-diskusi kita justru tidak membantu kita memaknai apa artinya menjadi Kristen, apa artinya mengikuti Kristus. Yang pertama. Yang kedua, saya yakin kerinduan pada gereja, keinginan untuk hidup dalam gereja, itulah yang mendorong kita untuk, saya harap begitu, untuk menelisik ada apa sebenarnya dengan gereja masa kini. Salahkah yang dibuat paus kami ini? Benarkah gitu ya? Saya pikir kita harus pertama-tama sadar cita-cita kita ini sama gitu ya. Kita ingin memiliki gereja yang benar di hadapan Allah. Nah, tapi tidak cukup hanya memiliki hanya sekedar keinginan gitu ya. Niat. Cara menyampaikan niat itu juga baik kiranya. Dan kita tidak hanya berpikir tentang diri sendiri dan pemikiran kita, tetapi side effect, efek samping. Dari apa yang saya katakan, dari apa yang saya sampaikan, saya ketikkan sebagai komentar, apa buahnya gitu ya. Maka tidak cukup hanya niat, maksud, tujuannya juga harus baik. Nah, caranya juga harus baik. Nah, ini dasar-dasar moral yang kiranya kita miliki ketika membuat penilaian tentang gereja, tentang paus di hadapan publik. Oke, yang pertama, paus sekarang katanya bad communicator. Boleh jadi benar, boleh jadi salah. Mengapa? Istilah baik atau buruk itu bisa relatif ya. Tergantung siapa menilai. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi macam apa yang baik? Paus sekarang, sudah berapa paus yang coba diikutkan dalam perbandingan. Sehingga sampai pada keputusan paus sekarang ini buruk dalam komunikasi. Nah, tidak, kita berandai-andai ya, atau mengambil point of view paus untuk melihat situasi ini, saya pikir tidak gampang menjadi paus untuk masa sekarang. Kita tidak bisa dengan gampang secara linear membandingkan antara Paus Fransiskus dengan Paus pendahulunya, atau Benediktus, atau Johannes Paulus kedua, atau sebelumnya lagi. Tidak bisa, karena dunia berubah. Dan dunia menuntut. Menuntut dengan cara yang berbeda. Dan gereja hadir dengan cara yang berbeda pula untuk menghadirkan kerajaan Kristus di dunia ini. Berbicara tentang komunikasi, saya pikir tidak sama cara berkomunikasi sekarang dengan dulu. Pada garis mana kita sebut sekarang? Kita buat coba batasan limit waktunya. Sekarang itu dimulai dari era Fransiskus menjadi paus dengan sebelum dia. Karena kita bicara tentang konteks komunikasi, paus, dan kita kaitkan dengan teknologi. Tidak sama. Mentalitas kita sebagai umat yang semakin vokal, menyampaikan unek-unek dalam hati. Yang saya pikir unek-unek dalam hati ini bukan hanya umat masa sekarang punya, dari dulu. Tetapi umat dulu bungkam, atau karena secara mental dia tidak didukung untuk berbicara, atau juga tidak difasilitasi dengan adanya media sosial. Gitu ya. Di sisi lain, apa yang paus sekarang lakukan
benarkah sesuatu yang sangat berbeda dalam hal orientasi membuat terobosan dari paus-paus sebelumnya? Sudah ada 200-an paus, 260-an lebih. Yang mana ini yang lebih baik dan lebih buruk? Gereja Katolik bukan gereja kemarin sore. Gereja yang sudah berjalan demikian panjang, dan banyak pausnya tak luput dari skandal-skandal, gitu ya. Tak luput dari skandal yang jangan-jangan bila kita bandingkan efek yang dia timbulkan bila dihadapkan dengan cara berkomunikasi sekarang, saya pikir ini bisa menjadi satu diskusi yang panjang, alot. Siapa yang lebih buruk, gitu ya. Bahwa Paus Fransiskus ini tidak memuaskan hati banyak orang, saya pikir itu bisa dibicarakan. Karena jangankan Paus ya, kita semua ini hadir bukan untuk menyenangkan hati semua orang, dan tidak mungkin juga menyenangkan hati semua orang. Itu dia. Misalnya berbicara tentang peran Paus ketika ada perang dunia terjadi dan kampf dari yang membuat adanya genosida pada waktu itu atau gerakan Nazi, ada diskusi yang bahkan sekarang sedang dibuka juga katanya isunya, yang dibuka juga penelitian lebih lagi. Benarkah Paus pada waktu itu berperan manusiawi, mendukung kemanusiaan atau menjadi sandungan? Nah, ada diskusi isu tentang ini yang sekarang orang tak begitu memerhatikannya. Terutama mereka yang tidak mencari lebih dalam tentang menggereja itu. Mereka hanya mencari informasi tok pada sekarang dengan kacamata kudanya, apa yang terjadi saat ini, apa yang ada di media-media mainstream. Dan sangat banal, superficial, melihat headline dan menjadikan itu satu diskusi tanpa melihat kedalaman. Menarik untuk saya, ada satu kutipan dari seorang presenter. Nah, dia bilang, it is easy to criticize the thing that you don't understand sufficiently. Sangat gampang untuk mengkritik hal-hal yang tidak kamu kuasai, hal-hal yang tidak kamu ketahui dengan cukup. Demikian juga tentang gereja ini. Sangat gampang untuk memberikan kritik, terutama untuk hal-hal yang dengan gampang kita tangkap dari media. Nah, sudah cukup panjang soalnya. Saya belum sampai pada materi. Sekali lagi, apakah dia bad communicator atau tidak? Saya pikir itu hal yang relatif, begitu ya. Toh, paus yang mana sebagai pembanding yang kita buat? Karena setiap paus juga memiliki masanya masing-masing. Ada masanya, ada peristiwanya masing-masing yang tak luput dari kontroversi. Paus Benediktus juga yang demikian, kita jangan-jangan dia cukup diam, tapi dalam sekali berbicara atau beberapa kali, toh ada pernah juga kontroversi tentang penggunaan alat kontrasepsi misalnya. Tentang pandangannya dengan agama lain pernah menjadi isu. Tetapi belakangan kita semakin gampang memblow up. Dan saya pikir tidak bagus juga selalu membuat video macam ini, karena semakin memblow up isu yang sebenarnya tidak selalu relevan. Tetapi sekali lagi, berbicara tentang ini kiranya kita tidak lupa bahwa mengenal Kristus dan gerejanya adalah tujuan kita. Dan ini adalah dinamika dalam hidup menggereja itu, saya pikir. Melihat dari atas dengan mata elang kita, kiranya terlepas dari apa yang sedang kita bicarakan, satu hal yang istimewa adalah kita sedang berbicara, begitu ya, sebagai sebuah gereja. Itu yang terutama. Melihat fenomena yang terjadi, mendiskusikannya, saling menguatkan. Nah, akhirnya kalau mau berkata apa yang perlu kita katakan, gitu ya, sekaitan dengan situasi masa sekarang ini, yang kita katakan adalah dua-dua kita untuk membantu Paus Fransiskus. Kita yakin, harusnya kita yakin juga bahwa dua-dua kita itu berguna untuk membantu Paus atau siapa saja yang berperang
menentukan kemana berlayar gereja kita ini. Atau bagaimana berlayar. Karena kemana berlayarnya sudah jelas. Menuju kepada Allah. Tetapi bagaimana berlayarnya? Nah, dibutuhkan nahkoda yang mapan. Mapan, yang mantap. Yang cakap. Yang tahu arus. Dan tahu kemampuan kapalnya. Bahteranya. Nah, dibutuhkan dua-dua kita untuk mendukung nahkoda yang menuntun kita. Saya pikir itu jauh lebih berguna daripada mengumandangkan, mengulang lagi dan lagi hal-hal yang tidak kita kuasai dengan baik, sehingga rentan melenceng dari kebenaran, tetapi justru bila dikomunikasikan, menginisiasi, mengawali satu keraguan atau ketidakstabilan di tengah umat beriman. Nah itu dia. Tapi oke. Sekali lagi, terlepas dari apa yang sedang kita bicarakan, termasuk komentar-komentar yang saya katakan bahwa Paus pernah mencium Al-Quran, Yohanes Paulus kedua, bahwa katanya gereja sekarang tidak seperti yang diharapkan dulu sebelum ada Konsili Vatikan kedua. Nah ini juga sebenarnya mengandaikan sebenarnya kita harus tahu juga, emang sesuci apa gereja sebelum Konsili Vatikan kedua? Gitu ya. Kita harus tahu juga sebenarnya. Nah, oke, terlepas dari soal ini, yang terutama adalah cita-cita kita harus tetap sama. Berada di gereja yang satu, yang kudus, yang apostolik, dan katolik. Untuk sampai kepada Kristus.